Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Program studi Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Vito Pradipa dengan NIM 11 12 5074. Tante mas saya Muhammad Yudi Rizal dengan NIM 111 250098. Video ini kita akan buat untuk mengerjakan tugas semester mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi SH MSI. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian Hukum Administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara adalah aturan yang mengatur cara pemerintah bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat secara sah dan adil. Berikutnya, yang kedua, kita akan membahas peran hukum administrasi negara. Mengatur hubungan pemerintah dan masyarakat. Hukum ini memastikan pemerintah bertindak sesuai aturan saat melayani masyarakat sehingga hak warga tetap terlindungi. Mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah, memberi pedoman bagi pejabat negara agar bekerja secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Menyediakan jalur hukum jika terjadi sengketa. Jika masyarakat merasa dirugikan oleh keputusan pemerintah, hukum ini kemungkinan mereka akan menggugat melalui pengadilan. Ruang lingkup hukum administrasi negara. Berikut beberapa contoh mengenai ruang lingkup hukum administrasi negara seperti pembagian kewenangan antara beberapa lembaga seperti lembaga pemerintahan, pembuat kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan. Yang pertama, pembagian kewenangan antara lembaga pemerintahan. Contohnya, pemerintah pusat bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri dan pertahanan, sedangkan pemerintah daerah seperti gubernur atau bupati mengurus pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lokal. Yang kedua, pembuat kebijakan. Contoh, Kementerian Pendidikan membuat kebijakan tentang kurikulum merdeka untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan kebijakan. Contohnya, Dinas Pendidikan di daerah melaksanakan kurikulum merdeka dengan menyusun jadwal pelatihan guru dan menyediakan buku pelajaran. Saya menjelaskan juga bagaimana hukum ini melindungi hak warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. 1. Menetapkan batas kewenangan pemerintah. Pemerintah hanya boleh bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Yang kedua, mengatur prosedur yang wajib diikuti. Setiap keputusan pemerintah harus melalui proses yang sah dan transparan. Yang ketiga, memberi hak untuk menggugat keputusan yang merugikan. Warga negara bisa mengajukan keberatan untuk menggugat ke pengadilan jika dirugikan oleh keputusan pemerintah. Yang keempat, mendorong akuntabilitas dan keadilan. Pejabat publik wajib bertanggung jawab atas tindakan dan tidak boleh melanggar hak warga. Sumber hukum administrasi negara. Saya akan menyebutkan sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Yang pertama, sumber hukum tertulis seperti Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Landasan hukum tertinggi yang menjadi dasar seluruh peraturan perundang-undangan. Kedua, UU atau undang-undang. Peraturannya dibuat oleh DPR bersama Presiden, mengatur berbagai bidang kehidupan. Ketiga, PP, peraturan pemerintah. Aturan pelaksana dari undang-undang dibuat oleh Presiden. Lalu yang keempat, Perpres, peraturan Presiden, digunakan untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan, dibuat langsung oleh Presiden. Kelima, Perda, peraturan daerah. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten atau kota bersama DPRD. Kemudian sumber hukum tidak tertulis. Yang pertama, kebiasaan administratif atau praktik pemerintahan. Kebiasaan yang dilakukan secara konsisten oleh lembaga negara dan diakui oleh norma hukum. Kedua, jurisprudensi. Putusan pengadilan yang dijadikan acuan oleh hakim dalam memutuskan perkara serupa di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga bagaimana sumber hukum ini menjadi dasar bagi tindakan administrasi pemerintah. Sumber hukum tertulis. Sumber hukum tertulis seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perpres, dan Perda memberikan aturan resmi dan jelas yang harus dipatuhi oleh pemerintah. Contohnya, Undang-Undang 1945 menetapkan prinsip dasar negara dan hak warga negara. Untuk mengatur kewenangan dan prosedur kerja lembaga pemerintahan, peraturan pemerintah dan Perpres menjabarkan pelaksanaan undang-undang secara teknis. Perda mengatur kebijakan lokal sesuai kebutuhan daerah.
Sebuah tindakan pemerintah harus sesuai dengan aturan ini agar sah dan tidak melanggar hukum. Sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tidak tertulis seperti kebiasaan, administratif, dan jurisprudensi membantu saat tidak ada aturan tertulis yang spesifik. Kebiasaan administratif adalah praktik yang sudah lama dilakukan dan dianggap wajar oleh instansi pemerintah. Jurisprudensi adalah putusan pengadilan yang dijadikan pedoman oleh pejabat atau hakim dalam kasus serupa. Ini memberi panduan tambahan agar keputusan pemerintah tetap adil dan konsisten. Prinsip-prinsip umum hukum administrasi negara. Prinsip legalitas yang pertama, pemerintah hanya boleh bertindak berdasarkan hukum, artinya semua keputusan dan tindakan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedua, prinsip diskresi. Pejabat boleh mengambil keputusan di luar aturan tertulis jika diperlukan untuk kepentingan umum. Ini digunakan saat aturan belum jelas tapi tetap harus bertanggung jawab. Lalu prinsip akuntabilitas. Setiap tindakan pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan. Berarti pejabat wajib menjelaskan alasan dan hasil dari keputusan yang diambil. Lalu prinsip transparansi. Proses dan keputusan pemerintah harus terbuka dan mudah diakses oleh publik. Masyarakat berhak tahu apa yang dilakukan pemerintah dan alasannya. Di sini saya akan memberi contoh penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan pemerintahan. Contoh dari prinsip legalitas, pemerintah hanya memberikan bantuan sosial berdasarkan aturan yang tertulis dalam undang-undang dan peraturan menteri. Artinya tidak boleh ada bantuan tanpa dasar hukum. Lalu contoh-contoh prinsip diskresi, camat mengambil keputusan tepat untuk menutup jalan saat terjadi banjir, meskipun belum ada aturan yang khusus. Ini dilakukan demi keselamatan warga dan tetap harus bisa dipertanggungjawabkan. Lalu contoh dari prinsip akuntabilitas, Dinas Pendidikan menjelaskan penggunaan anggaran sekolah kepada publik dan lembaga pengawas. Semua pengeluaran harus jelas dan bisa diperiksa. Lalu contoh prinsip transparansi, pemerintah daerah mempublikasikan data penerima bantuan di website resmi. Masyarakat bisa melihat dan mengawasi agar tidak ada penyalahgunaan. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa tindakan pemerintah adil, sah, dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Hubungan hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan keterkaitan antara hukum administrasi negara yang mengatur pelaksanaan tugas pemerintah dan hukum tata negara yang mengatur struktur dan fungsi lembaga negara. Keterkaitan keduanya sama-sama bagian dari hukum publik yang saling melengkapi. Hukum tata negara menetapkan siapa yang berwenang. Hukum administrasi negara mengatur bagaimana kewenangan itu dijalankan. Contoh, Undang-Undang 1945 menetapkan Presiden sebagai kepala pemerintah tata negara, lalu aturan pelaksanaan tugas Presiden diatur dalam Peraturan Presiden dan Undang-Undang Administrasi Negara. Dan saya akan menjelaskan juga bagaimana kedua bidang hukum ini saling melengkapi dalam praktik pemerintahan. Keterpaduan, tanpa hukum tata negara tidak jelas siapa yang boleh membuat kebijakan. Tanpa hukum administrasi negara juga pelaksanaan kebijakan bisa kacau dan tidak teratur. Jadi kedua bekerja sama, struktur dan kewenangan ditentukan oleh tata negara, sementara pelaksanaan dan prosedur diatur oleh administrasi negara. Demikian penjelasan kami mengenai hukum administrasi negara. Semoga penjelasan materi dari kami bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebih dari yang kami jelaskan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.